namanya. Nah, terakhir kita kuliah itu menguji kemonotonan grafik. Alat ujinya kalau turunannya positif, maka dia monoton naik. Kalau turunannya negatif, dia monoton turun. Titik-titik ujungnya di jawaban boleh dimasukkan, boleh tidak, gitu ya. Jadi intervalnya boleh tertutup, boleh tidak. Di ujungnya, asal ujungnya itu termasuk daerah definisi, gitu ya. Kemarin contohnya udah dibahas yang ini. Sekarang kita lanjut, masih alat yang sama, gitu ya. Saya masuk ke pengertian maksimum minimum lokal. Ini nggak akan saya baca satu-satu, saya akan jelaskan dari grafik. Nah, kalau yang kemarin kita membahas maksimum minimum. Kalau dikatakan maksimum minimum itu artinya maksimum minimum global ya, terhadap seluruh daerah definisi. Nah, kalau lokal, namanya ekstrim lokal, bisa maksimum lokal atau minimum lokal, itu konsepnya sama aja dengan maksimum minimum, cuma kalau lokal itu dia terjadinya maksimum atau minimum di sebuah interval aja, sebagian dari daerah definisi. Contoh, titik ini bukan titik minimum global, karena ini ada yang lebih kecil dari dia. Di sini juga nilainya lebih kecil dari yang ini. Ini dibanding yang ini, dia lebih rendah. Jadi titik ini bukan minimum global, bukan titik minimum. Tetapi kalau saya hanya melihat interval kecil di kiri kanan dia, harus di kiri kanannya ini intervalnya. Nggak boleh hanya sebelah kanannya atau sebelah kirinya aja. Kalau saya bisa membuat interval kecil, sehingga kalau dilihat hanya di interval ini aja, dia jadi minimum. Nah, maka dikatakan dia titik minimum lokal. Ya. Oke, demikian juga yang ini. Ini titik maksimum lokal. Karena kalau dibuat interval yang biru ini, harus di kiri kanannya ya intervalnya. Dia jadi maksimum di situ. Ini juga. Nah, kalau yang ini bagaimana? Kita lihat, kalau saya bikin interval, sepanjang interval tersebut, kalau grafiknya saya tebalkan, itu grafiknya ini. Nah, yang ini tadi bukan maksimum, bukan minimum di interval kecil itu. Jadi dia bukan maksimum lokal, bukan minimum lokal ya. Karena dia bukan yang paling tinggi, bukan yang paling rendah si ini. Kalau yang ini, saya bikin interval. Kita lihat kalau intervalnya saya pertebal, dia jadi yang paling rendah. Dia minimum lokal. Khusus ujung, intervalnya hanya sepotong. Kalau ujung kiri, kita lihat intervalnya hanya di sini aja. Karena di sini nggak terdefinisi di kirinya lagi. Nah, kita lihat di interval ini, dia paling tinggi. Ini maksimum lokal. Gitu ya. Yang ini cukup sepotong aja intervalnya karena ujung. Nah, ini juga maksimum lokal. Di antara yang lokal ini, yang paling tinggi jadi maksimum global. Jadi ini dia maksimum lokal juga. Jadi kalau dilihat segini, dia maksimum. Tapi terhadap seluruh, dia juga maksimum terhadap seluruhnya. Jadi maksimum global. Jadi, nah demikian juga yang minimum ini ya. Ini minimum lokal. Ini minimum lokal. Ini tadi bukan. Ini minimum lokal. Nanti yang paling kecil jadi minimum global. Gitu ya. Oke, saya ulangi. Jadi, untuk mendapatkan maksimum global, bisa pakai contoh-contoh yang di depan. Bisa juga caranya kumpulkan semua maksimum lokalnya, kemudian bandingkan nilai fungsinya.
yang paling gede jadi maksimum global. Demikian juga yang minimum, kumpulkan semua yang minimum lokal, yang paling kecil jadi minimum global. Calon-calonnya, calon-calon ekstrim lokal, nih, sama aja dengan calon yang ekstrim global kemarin, yaitu semua titik kritis. Kenapa sama? Karena polanya sama, cuma kalau lokal hanya di interval kecil gitu ya. Jadi proses mencari ekstrim lokal itu kumpulkan dulu semua titik kritis ya, yaitu titik ujung yang turunannya 0 atau titik stasioner namanya, yang turunannya nggak ada, titik singular. Nah, selanjutnya alat ujinya ini kalau pakai untuk ekstrim lokal. Saya kembali ke gambar aja biar cepat. Tadi langkahnya tentukan titik-titik kritis ya. Setelah itu kita tandai titik kritisnya di garis bilangan. Kata ini kan titik singular nih ya, tajam ya. Setelah itu kita periksa tanda dari F aksen di kiri kanannya. Kalau tanda F aksennya di sini negatif, di kanan positif. Nah, kemarin kita lihat kalau turunannya negatif, artinya fungsinya apa? Monoton turun. Kemudian positif, monoton naik. Jadi grafiknya turun, kemudian naik. Nah, maka terjadilah minimum global, minimum lokal. Jadi kalau ketukar-tukar ingat, kalau turunannya negatif itu turun, turunannya positif naik. Terjadi minimum global lokal. Sebaliknya kalau ini titik stasioner, contohnya turunannya di sini positif, di sini negatif. Artinya kalau digambar grafiknya naik, kemudian turun, terjadi maksimum lokal. Naik, turun. Ini maksimum lokal ya. Kalau nggak berubah tanda, maka dia bukan maksimum lokal, bukan minimum lokal. Contohnya ini. Di kirinya positif, kanannya positif nilai turunannya. Jadi grafiknya naik lagi. Ini bukan maksimum lokal, bukan minimum lokal. Kalau nggak ada perubahan tanda. Oh, ini udah saya bilang tadi, ekstrim global termasuk lokal nggak? Termasuk ya. Sekarang yang ini. Kalau fungsinya terdefinisi pada interval tutup, apakah titik ujungnya termasuk ekstrim lokal? Selalu. Nah, ini dijawab aja biar cepat. Kalau fungsinya kontinu, ujung itu pasti ekstrim lokal. Ya. Contohnya kalau kanan, gini. Ini B-nya ya. Ini di sini. Kalau fungsinya gini, dia akan jadi minimum lokal. Kalau fungsinya begitu, dia jadi maksimum lokal. Kalau fungsinya konstan, ya dia maksimum lokal juga minimum lokal kan? Kan maksimum minimum itu boleh sama. Gitu, tapi nggak ada yang lebih kecil dari dia. Oke. Nggak terlalu penting yang kedua. Untuk diketahui aja bahwa kalau kontinu, ujung-ujung pasti jadi ekstrim lokal, bisa maksimum lokal, bisa minimum lokal. Oke, contohnya melanjutkan yang kemarin. Kemarin kita udah membahas kemonotonan, mana ya? Ini, kemarin saya buka dulu yang kemarin. Kemarin kita udah membuka, cari turunan pertama, periksa tandanya, kemudian kita dapat kemonotonannya ya. Sekarang mau menguji maksimum minimum lokal. Caranya sama. Mana tadi? Nah, contohnya satu aja ini. Tentukan semua titik ekstrim lokal. Sama.
Kan periksa tanda dari F aksen. Caranya sama. Oke. Kemarin udah diturunkan, ini turunannya. Saya pakai langsung. Turunannya. Kumpulkan dulu titik kritis ya. Ya, turunan nanti perlu. Titik kritis ya. Titik ujung mana? Nggak ada ujungnya. Ini nggak diberikan ujungnya. Kenapa mengumpulkan semua titik kritis? Karena dia calon maksimum minimum lokal ya. Calon ekstrim lokal. Lihat turunannya sekarang. Kemarin udah dihitung turunannya, setelah disederhanakan jadi ini. Dari sini kita dapat titik stasionernya berapa? 0 sama 4. Titik singularnya? Hah? Kok pada titik singularnya berapa? Profesor? Titik singular itu apa? Titik yang turunannya nggak ada. Hah? Ada 2? Masa ada 2? Ada 4 mungkin? Ya, X sama dengan 2. X sama dengan 2. Kenapa 2 bukan titik singular? Kan di 2 nggak ada turunannya tuh ngebagi 0. Karena 2 nggak termasuk di daerah definisi. Dari awal 2 tuh nggak termasuk. Yang terlambat sini. Jadi titik singular tuh selain turunannya nggak ada, tapi dia harus termasuk di daerah definisi. Contohnya kalau yang termasuk itu tuh kalau fungsinya gini. X pangkat 1/3. Tuh 0 termasuk daerah definisinya. Diturunin nanti nggak ada di 0. Oke. Setelah itu kita periksa tadi apa? Teorinya kita periksa tanda ini. F aksen di kiri kanan semua titik kritis. Jadi gambar garis bilangan. Kecepatan. Gambar garis bilangan. Tandai titik stasionernya mana? 0 dan 4. Nah 2 meskipun bukan titik singular tetap harus ditandai. Kenapa? Karena di 2 grafiknya nggak terdefinisi. Jadi seolah kita meriksa yang di kiri 2 dan yang di kanan 2. Gitu ya. Meskipun nanti di 2 grafiknya nggak ada nilainya. Tetap harus ditandai. Nggak harus bolong gini. Kalau kalian nandai di ujian, titik aja ini 0, 2, 4 gitu ya. Kalau saya kuliah supaya mempertegas 2 tuh nggak ikut gitu. Tapi nanti di jawaban memang 2 nggak boleh ikut karena nggak masuk daerah definisi. Oke, kalau diperiksa tandanya, tanda dari ini seperti ini. Dengan demikian saya tahu ini titik apa? Ya, maksimum atau minimum lokal? Maksimum karena ini plus berarti naik, grafiknya turun. Yang ini turun, naik. Oke. Gitu ya. Halo, terus ya. Udah paham? Kalau nggak paham tanya ya, karena ini nyambung, saling sambung dengan berikutnya. Ya? Nilai ekstrimnya global dibanding global sama global itu kan? Nanti nggak ada. Itu intervalnya kan nggak tutup. Kalau nggak tutup nggak dijamin ada. Makanya nggak ditanyakan. Nah, sekarang pengertian kecekungan. Semua ini mengarah nanti ke gambar grafik. Kita akan pakai ya grafik yang menghadap ke atas gini namanya cekung ke atas. Yang menghadap bawah gini namanya cekung ke bawah. Jadi nggak pakai cekung cembung ya. Ada buku yang pakai apa? Cekung cembung istilahnya. Kita pakainya cekung ke atas, cekung ke bawah. Nah, sebuah fungsi disebut cekung ke atas bila turunannya monoton naik. Ini artinya apa? F aksennya yang monoton naik.
Coba kita lihat titik ini. Di situ F aksennya negatif, betul? Kalau di sini F aksennya gimana? Lili titik A dan B. Negatif juga, betul? Gede mana? Angkanya besar mana? Gede yang B ya. Ini misalkan di A minus 3, mungkin di sini minus 1 gitu ya. Jadi lebih gede di B turunannya. Di sini lebih gede lagi. Di puncak bawahnya turunannya 0. Jadi kalau kita lihat dari kiri ke kanan, nilai turunannya tuh makin gede. Ke sini turunannya udah positif tapi landai di sini. Makin ke sini makin curam, turunannya makin besar. Jadi dari kiri ke kanan, nilai turunannya makin lama makin besar. Nah, itu maka disebut cekung ke atas. Nilai turunannya F aksennya makin lama, nilainya makin besar. Garis singgungnya ya, jangan nilai fungsinya. Oke, paham? Yang kedua, temannya cekung ke bawah. Cekung ke bawah tuh F aksennya dari kiri ke kanan makin kecil. Ini, di sini kemiringannya katakan 3 gitu ya, positif kan. Sampai atas kemiringannya 0. Ke kanan lagi kemiringannya negatif. Makin lama makin curam. Makin negatif. Jadi turunannya mengecil. Itu cekung ke bawah. Oke? Nah, kemudian saya akan jelaskan manual sekarang. Coba, mundur sedikit. Kalau saya punya Y sama dengan Fx, menguji ke monotonannya gimana? Kemonotonan nih. Cari F aksennya kan? Kemudian ujinya apa? Kalau F aksennya apa? No, dia monoton naik. F aksen X kecil 0, monoton turun. Sekarang saya untuk kecekungan, saya ingin menguji turunan satunya monoton naik enggak? Yang mau diuji monoton naik turunan satunya atau monoton turun. Jadi yang harus dilakukan apa? Hah? Turunin lagi. Ini kan mau diuji si F aksennya monoton naik atau tidak. Hitung turunan dari turunan pertama. Dan kesimpulannya apa? Kalau turunan keduanya besar 0, maka ini F-nya ya. F-nya kalau ini F-nya. Maka ini F aksennya ya. Monoton naik. Kalau F aksennya monoton naik, tadi namanya cekung ke atas. Jadi F-nya cekung atas. Temennya kalau ininya kecil 0, berarti CF aksennya monoton turun, berarti F cekung bawah gitu ya. Nah, nanti kalau ininya saya hapuskan, yang dipakai itu kalau turunan 2-nya positif, dia cekung atas. Kalau turunan 2-nya negatif, cekung bawah. Oke? Balik ke sini. Ini nanti dulu bentar. Ini. Kalau turunan keduanya positif, cekung atas. Penjelasannya udah barusan. Nah, kemudian ada istilah titik belok atau titik balik. Boleh pakai istilah yang mana aja, sama aja. Titik belok adalah titik tempat terjadinya perubahan kecekungan. Bisa dari bawah jadi cekung atas atau sebaliknya. Ini contohnya. Ini grafik ini cekung ke bawah. Kemudian di sini jadi cekung ke atas. Maka ini titiknya titik balik. Ya. Bisa juga tadinya cekung ke atas, kemudian jadi cekung ke bawah. Nah, ini titik balik. Gitu ya. Oke. Nah, kita lihat contoh-contohnya. Ini yang ke satu dulu, yang gampang sekali. X pangkat 3, coba kita kan udah tahu grafiknya.
Grafik X pangkat 3 tuh gitu. Berarti di sini cekung bawah, ini cekung atas. Tapi kita akan uji. Kita akan uji. Anggap nggak tahu grafiknya. Ambil dulu tangannya. Klik. Nah. Jadi tadi untuk menguji kecekungan pakai apa? Turunan kedua. Pakai cucu. Ini gambarnya nggak perlu tahu. Nggak tahu gambarnya. Aduh, masih kelihatan. Gitu ya. Jadi turunan ke-1, turunan kedua. Kemudian kita uji tanda turunan kedua. Kalau uji tanda, cari dulu yang 0. Buat garis bilangan. Ini 0. Tanda turunan 2 yang mau diperiksa. Di kirinya apa? Nah, maka dia F cekung bawah diminta hingga. Nah, ini karena menyangkut kecekungan tuh kan F aksennya monoton, naik atau turun. Ini boleh gini atau boleh juga dijawab minta hingga koma nolnya dimasukkan boleh, ya. Pilih aja salah satu. Cekung atas diminta salah. 0 tak hingga. Atau boleh juga dijawab 0 tak hingga. 0-nya ke bawah 2 kali nggak apa-apa. Di kemonotonan sama di kecekungan. Oke? Udah begitu saja. Begitu mudahnya. Bikin kuliah jadi bosan ya kalau terlalu mudah. Ya? Kalau misalnya yang dari yang kecekungan. Oh ya, belum dijawab, lupa, untung ditanya. Nah, titik balik itu adalah titik tempat terjadinya perubahan kecekungan. Jadi F aksennya, F double aksennya berubah tanda. Dari di sini X sama dengan 0, titik belok ya. Atau titik balik sama aja. Enggak selalu. Nah, kalau turunan keduanya 0, tapi di sini positif, bukan titik belok. Bukan. Kalau ini positif. Jadi cekung atas di sini, cekung atas lagi. Bukan titik belok. Jadi hati-hati. Hati-hati. Gitu ya. Karena di SMA ada yang mengajarkan turunan 2-nya 0, itu titik belok. Itu salah. Turunan 2-nya 0 belum tentu jadi titik belok. Contohnya ini. Y sama dengan X pangkat 4. Turunan 1-nya 4X pangkat 3. Turunan 2-nya 12X kuadrat. Kalau kita periksa tandanya. Pembuat 0-nya di 0. Ini tanda turunan 2-nya plus. Nah, dia cekung atas di sini, cekung atas juga di sini. Ini bukan titik belok. Padahal kalau kita periksa, ya aksen di 0 kan? Turunan 2-nya 0 belum tentu jadi titik balik. Harus ngelihat perubahan tanda dari F double aksen. Kalau dilihat gambarnya juga X pangkat 4 itu kan gambarnya kayak X kuadrat. Memang nggak ada titik beloknya. Nggak membelok, dia cekung ke atas. Ini juga cekung ke atas. Sudah paham? Kamu kenapa pindah duduknya biasanya di situ? Diusir sama si Ijo. Hah? Oh. Lanjut. Contoh kedua, A sama aja. Ini yang ada titik beloknya. Yang nggak ada. Coba. Tentukan kecekungan dan titik belok atau titik balik dari ini. Sama prosedurnya. Cari turunan 1. Ini gambarnya nggak perlu tahu. Cari turunan 1. Cari turunan 2. Oh ya, ini saya salah ngitung. Ini harusnya 1/3 ya. Ngubah soal nih. 3-nya kok jadi ke atas? Ya. Harusnya ini salah ya. Bagi 3 gitu kan.
Nah, kalau di ujian kalian salah nyalin soal gini, selama nggak mempermudah soal, sama aja tingkat kesulitannya, nilainya masih tinggi. Tapi kadang-kadang mahasiswa tuh pintar. Susah soalnya gitu ya. X kuadrat kali sin seper X, dia pura-pura salah nyalin. Nyalinnya gitu. Pas saya salah, tapi kan jadi gampang gitu limitnya kan. Yang di atas kan susah. Nah ini sih dipotong gede. Sengaja itu ya. Pokoknya kalau salah tapi nggak mempermudah soal, nggak, nilainya masih gede. Oke, ini salah ngitung konstantanya aja, salah ngitung. Kita periksa tandanya. Tanda turunan 2. Kapan turunan 2-nya 0? Nggak pernah 0. Tapi meskipun nggak pernah 0, di X sama dengan 0 dia nggak ada ya. Tapi bukan titik singular. Kenapa? Karena X sama 0 nggak masuk dalam definisi. Tapi tetap harus ditandai waktu meriksa. Kita periksa tandanya di kirinya apa? Pangkat 8 pasti positif. Jadi ini plus pasti ya. Ini plus. Jadi grafik fungsi ini cekung ke atas, F cekung atas, minta hingga sampai 0. 0-nya nggak boleh masuk ya. Karena nggak masuk dalam definisi. Dan kembali ini juga nggak boleh digabungkan. Gabung gitu nggak boleh. Karena kan cekung itu menyangkut kemonotonan. Oke, kalau dilihat gambarnya ya ini cekung ke atas. Ini juga cekung ke atas. Ya. Titik belok atau titik balik tidak ada. Lagi contoh. Contoh yang ketiga ini sama dengan contoh sebelumnya. Karena nanti akan saya pakai untuk menggambar grafik. Ini contoh yang sangat bagus. Karena nanti grafiknya ada asimtot tegaknya. Nggak ada datarnya dia. Ada asimtot miringnya. Miring. Nanti sebentar lagi miring. Oke, sekarang kecekungan dulu. Sama kayak tadi pertanyaannya. Jadi saya hitung turunan 2-nya ya. Tadi kan turunan 1-nya udah di sini. Waktu di kemonotonan. Dan ini. Ini kan tadi, nah waktu mencari maksimum nilai lokal, kita udah ngitung turunan pertamanya. Oh ya, bukan di sini waktu kemonotonan. Kuliah minggu lalu. Nah, ini waktu kuliah minggu lalu kita udah udah menghitung turunan pertamanya. Jadi sekarang saya mau ngitung turunan keduanya. Enak aja ngarang ya. Hah? Yang baru kita hitung adalah turunan pertamanya ya. Ini kan? Turunan keduanya mah belum pernah dihitung kan? Katanya udah tadi di jawabannya. Kita hitung dulu. Saya untuk kecekungan perlu turunan 2. Ini tulisnya X kuadrat min 4X dibagi X min 2 kuadrat. Coba turunan 2-nya apa? Turunan yang atas gitu ya. Dikurangi Hah? 2, ini pangkatnya tinggal 1, itu kan ya? Hah? Kali X, kali 1, kali turunan dalamnya dibagi, ada yang bisa dicoret, X min 2-nya habis. Ini tinggal 1 pangkatnya. Ini tinggal 3 ya. Ini tinggal 1 pangkat. Sederhanakan. Percaya saja dengan hati yang gembira. Kalau disederhanakan
ketemu turunan 2-nya ini. Gitu ya. Nggak percaya dia. Oke. Jadi dari sini tinggal periksa tanda F aksen, F double aksen. Kita periksa 2 bukan masuk dalam definisi, tapi tetap harus ditandai kalau meriksa tanda. Nggak harus dikosongin gini. Kalian periksa tandanya kalau di ujian, bilangnya ini 2, terus periksa. Ya lebih jelas gini, kalau ini bahwa udah langsung bilang bahwa 2-nya nggak ikutan. Tapi gini juga nggak apa-apa. Oke? Periksa tandanya, kalau X-nya kurang dari 2, negatif, lebih besar dari 2, positif. Jadi dia cekung ke bawah, diminta hingga sampai 2. 2-nya jangan diikutkan, karena nggak masuk dalam definisi. Cekung ke atas, di 2 tak hingga. Ini titik belok bukan? Karena nggak masuk dalam definisi, meskipun berubah ke cekungan, tapi nggak masuk karena di 2 nggak ada nilai fungsinya. Mengapa? Karena 2 tidak termasuk dalam definisi F, gitu ya. Gitu. Nanti ini akan saya pakai untuk gambar grafik ya. Lanjut lagi. Gampang ya, sepotong mah gampang. Nanti digabungkan jadi rada susah. Oke, lanjut lagi. Sebentar. Saya tutup dulu ini. Sudah? Mana tadi saya sampai mana? Sampai sini. Ini ada soal-soal cerita yang cocok untuk soal C2. Kita bahasnya minggu depan. Kita meningkat dulu ke yang lain dulu ini. Nanti mundur lagi. Nah, sekarang saya akan membahas pengertian asimtot miring. Miring. Agak susah ya dibanding asimtot tegak datar. Sama aja menangani orang yang miring juga lebih susah. Cuma dia biasanya kena COVID ya. Orang-orang gila tuh jarang yang kena COVID kan. Oke. Begini. Kalau kita punya asimtot datar, pasti bentuk persamaannya apa? Y sama dengan sekian ya. Y sama 5 itu. Kalau kita punya asimtot tegak, itu bentuknya X sama dengan sekian. Kalau miring, maka bentuknya persamaan garis miring. Ya, ini. A-nya nggak boleh 0. Kalau A-nya 0, berarti Y sama dengan B, asimtot datar kan? Y sama dengan sekian. Oke. Nah, coba perhatikan grafik ini. Ini grafik yang merah ini. Kalau X-nya ke kanan terus dan punya kecenderungan nilainya sama dengan garis yang hijau. Y-nya tuh hampir sama. Y dari yang merah dengan Y dari yang hijau hampir berimpit. Atau berimpit di tak hingga gitu ya. Nah, maka garis ini dinamakan garis asimtot miring. Demikian juga yang ke kiri. Sehingga kalau kita lihat, sebentar ini saya hapus dulu sebentar. Nah, kalau ini asimtot miring yang hijau, maka nilai Y dari si fungsi F dikurangi nilai Y dari si garis lurus akan 0. Betul? Kan grafik dengan garis lurus, nilai Y-nya makin dekat terus. Berarti kalau dikurangi, praktis di tak hingga itu nilai Y-nya sama. Kalau dikurangi jadi 0. Nah, ini asimtot miring ini.
garis ini. Garis Y sama dengan AX tambah B, itu asimtot miring. Artinya, kalau dikurangi oleh nilai fungsi, untuk X menuju tak hingga, dia praktis 0. Demikian juga kalau ke kiri. Nih, nilai Y dari yang merah, fungsi semula, dikurangi nilai Y dari yang garis lurus, itu menuju 0. Gitu ya. Nah, asimtot miring untuk X menuju kanan atau X menuju ke kiri, bisa aja dua garis yang berbeda, bisa garis yang sama, bisa nggak ada. Yang nggak ada tuh contohnya Y sama X kuadrat. Kalau ditarik garis miring manapun, oleh Y sama X kuadrat pasti pernah ditabrak dan dijauhi. Ini kalau Y sama X kuadrat, gitu. Kalau saya tarik garis miring ini, nah ini kan makin lama makin jauh ya. Ini Y-nya ke sana, ini Y-nya ke sana. Meskipun dua-duanya naik, tapi nggak saling mendekat gitu ya. Tapi perpotongan itu juga ada. Boleh berpotongan, bisa aja gini. Ini garis miringnya, kemudian fungsinya yang ini, yang merah. Ini fungsinya. Tapi makin lama makin dekat gitu. Boleh, itu tetap asimtot miring yang birunya. Oke. Sekarang bagaimana mendapatkan persamaan garis Y sama dengan ini? Mendapatkan persamaan garis yang biru, yang hijau atau yang birunya. Nah, untuk itu saya akan perlihatkan ini. Ini ada dua ya, harus ngitungnya. Yang ke kanan dan yang ke kiri. Yang ke kanan dulu. Saya ambil ini. Untuk mendapatkan cara menghitung A dan B-nya. Kita turunkan ya, sekali-sekali diturunkan lah rumusnya. Sama aja, kayak kalau kita beragama juga kan, biasanya tertib gitu ya, sekali-sekali bolos nggak apa-apa. Ini sekali-sekali dibuktikan juga nggak apa-apa. Nah, menurut saya nggak apa-apa gitu ya, 2 kali bolos juga nggak apa-apa. Misal, kok merah? Misal, garis Y sama dengan AX tambah B itu asimtot miring dari Y sama dengan Fx ya, dari fungsi Fx. Nah, artinya nilai Y dari si fungsi semula dikurangi nilai Y dari garis lurus 0. Sekarang saya mau tanya, limit X mendekati tak hingga dari ini berapa nih? Berapa? Dibayangkan aja, dibayangkan. Berapa? Kita punya yang ini. Yang ini berapa? 0 ya, kenapa? Kalau ini bilangan berhingga dibagi tak hingga kan 0. Apalagi ini 0 dibagi tak hingga sangat 0 gitu ya. Kayak keuangan negara kita. Oke, 0 ya. Limit itu kalau atasnya bilangan berhingga, bawahnya tak hingga 0. Apalagi kalau atasnya 0 dibagi tak hingga ya 0 sekali. Gitu ya. Nah, dari sini saya punya hubungan limit X menuju tak hingga Fx dibagi X dikurangi limit X menuju tak hingga AX tambah B per X sama 0 ya. Dipisah aja limitnya. Nah, yang ini berapa nilainya? Limit ini? Serba 0. Hah? Pengen diguyur lagi loh. Hah? Belum. Hah? Mantap ini si cewek ini. Ini kamu masuk sipil? Oh, sipil. Cocok. Harus kuat matematiknya. A ya, ini dibagi pangkat tertinggi. Dibagi X kan ini menjadi A ditambah B per X
bawahnya 1 dibagi X. Oke. Jadi, saya punya limit X menuju tak hingga Fx per X minus A 0. Atau saya punya A itu sama dengan limit X menuju tak hingga Fx dibagi X. Jadi, untuk mendapatkan A-nya, ya kita hitung ini. Kan saya mau menentukan asimtot miringnya nih. Jadi harus menentukan A dan B-nya. Yang ngitung A-nya caranya gini. Lupa ini pembuktiannya nggak apa-apa. Pokoknya yang nggak boleh lupa ini. Hitung ini. Hasilnya adalah A. Ya, tadi. Hitung ini. Hasilnya adalah si A-nya ini. Tapi, kalau ketemu ternyata limit ini 0, A-nya nggak boleh 0. Karena tadi apa? Kita lihat, kalau A-nya 0, ya nggak jadi asimtot miring. Ya. Jadi setelah dihitung, bila hasilnya berhingga, kalau tak hingga juga nggak boleh. Ya sama tak hingga X tambah B itu nggak boleh. Kalau hasilnya berhingga dan bukan 0, maka limit itu ini adalah A. Nah, setelah itu kita ngitung ini. Ini udah dapat gitu ya, udah diperoleh. Sekarang saya hitung limit X menuju tak hingga Fx minus Ax. Ti dulu. Kenapa gitu? Coba ngintip dulu. Oh, kenapa ya? Kembali ke sini dulu. Sama 0 gitu kan? Jadi, limit X menuju tak hingga Fx min Ax dikurangi limit X menuju tak hingga B 0 gitu kan? Sama. Coba saya pecah. Ini limitnya berapa? Konstan tak? Limitnya ya dia sendiri. Jadi B itu sama dengan limit X mendekati tak hingga Fx min Ax. A-nya tadi udah dihitung di atas. Jadi selanjutnya kita hitung ini. Hasilnya adalah si B-nya ini. B-nya boleh 0 ya. Karena asimtot miring bisa aja Y sama dengan 2X tambah 0 gitu kan. Asimtot miring. Yang nggak boleh 0 A-nya. B-nya 0 boleh. B-nya tak hingga nggak boleh. Nggak ada persamaan garis lurus 2X tambah tak hingga gitu. Nggak ada. Oke, begitulah prosedur menghitung asimtot miring. Yang barusan lupa nggak apa-apa. Yang penting ininya nggak lupa. Ini mendapatkan A, ini mendapatkan B. Dan lakukan hal yang sama untuk menuju min tak hingga. Karena asimtot miringnya yang ke kanan sama yang ke kiri mungkin aja sama, mungkin beda, mungkin salah satu ada, salah satu nggak ada, bisa ada. Atau dua-duanya nggak ada. Contohnya yang tadi lagi. Coba tentukan semua asimtot dari ini. Ini untuk menggambar grafik nanti. Jadi kita akan hitung asimtot tegak, datar, dan miring. Oke ya. Kita lihat. Bak, malas nulis. Asimtot apa dulu? Tegak dulu lah. Ya mana dulu boleh. Asimtot tegak itu bentuknya nanti persamaannya apa? X sama dengan sekian ya. Calonnya apa? Asimtot tegak itu kan tegak, grafiknya naik atau turun kan. Jadi yang nilainya tak hingga. Kira-kira ini akan tak hingga kalau X-nya 2, betul? Calon harus dihitung dulu. Calonnya X sama 2. Maka ingat kalau asimtot tegak, calonnya di 2. Harus dilihat kiri kanan. Bisa aja ini ke atas, ini ke bawah. Bisa aja grafiknya ini ke atas, sebelahnya ke atas. Harus dihitung limit kiri kanan di 2. Kita hitung.
Gitu ya, ininya jadi bukan ditebak sembarangan. Diperkirakan kalau di 2 ini jadi tak hingga itu. Ini dapat min tak hingga dari mana? Hah? Dari kiri belum tentu min. Kembali kita periksa. Kalau dimasukkan ini menuju berapa? Masukkan 2. Hah? 4. Hah? Min 4 ya? Hah? Oh, 4 ya, betul ya. Kepala ngaco gua. 4, yang ini menuju 0 ya. Bilangan nggak 0 dibagi 0. Dan limitnya sepihak. Pasti hasilnya tak hingga. Bisa plus, bisa min. Kita lihat dari kiri kanannya. Ini. 2. Ini bisa diurai nggak sih ya? B kuadrat. Oh, ini definite positif ya? B kuadrat min 4AC. Diskriminannya negatif. Jadi ini selalu positif. Ini selalu positif. Sekarang dari kiri 2. Saya mau lihat dari kiri 2 tuh 1,9. Masukkan 1,9 ini positif. Ini negatif. Jadi min tak hingga. Seluruhnya negatif. Paham? Ulang yang dulu ya. Oke, ini saya di sini udah langsung. Jadi ini menghasilkan X sama dengan 2 asimtot tegak. Dari arah kiri, dari arah kanan saya mau periksa juga. Nah, ini juga menghasilkan X sama dengan 2 asimtot tegak. Cuma nanti waktu menggambar grafik penting dua-duanya. Kenapa? Karena saat menggambar grafik ini 2. Jadi kita tahu kalau 2 dari kiri min tak hingga. Jadi pasti grafiknya turun di sini ya. Kan menuju min tak hingga. Dari kanan dia ke sana. Di sininya kita nggak tahu gimana, pokoknya menuju tak hingga. Jadi harus dihitung kiri kanan untuk asimtot tegak. Oke. Lanjut lagi. Asimtot datar. Asimtot datar cara nyarinya gimana? Limit menuju tak hingga sama min tak hingga ya. Hitung. Oke, ini selesai. Datar. Limit X menuju tak hingga dibagi pangkat tertinggi dihitung ini. Kenapa ini tak hingga? Pembilang menuju berapa? 0. 1. Penyebut menuju 0. Bilangan yang enggak 0 dibagi 0. Tak hingga. Plusnya dapat dari mana? Periksa tandanya. Menuju tak, nggak bisa tanda ya. Menuju tak hingga mah. Kalau menuju tak hingga, ini menuju 0, ini menuju 0, ini jadi positif, betul? Ini positif. Nah, ini 1/x dikurangi 2/x kuadrat. X-nya menuju tak hingga. Positif, negatif? Bayangin X-nya besar sekali. 1 miliar. 1/miliar dikurangi 2/miliar kuadrat. Positif, negatif? Positif. Positif. Positif, positif. Hasilnya positif. Gitu ya. Oke. Langsung. Dengan cara sama, kalian kalau hitung ini. Jadi asimtot datarnya mana? Kalau ini dapatnya 7 misalkan. Asimtot datarnya mana? Ingat datar itu apa? Y sama dengan 7. Gitu ya. Tapi kalau dapatnya plus tak hingga, nggak ada. Y sama dengan tak hingga, asimtot datar nggak boleh. Y sama min tak hingga, asimtot datar nggak boleh. Ya.
Diingat-ingat ya, jadi sepotong mah mudah. Dirangkai, lupa yang depan apalagi gitu. Tidak ada asimtot datar, baik ke kanan ataupun ke kiri. Asimtot miring. Tadi gimana ngitungnya asimtot miring? Apa? Ini ya. Yang ke kanan dulu kita hitung. Asimtot miring. Untuk X menuju tak hingga dulu. Kita ngitung limit Fx dibagi X. Kenapa jadi kuadrat? Ini dibagi X sehingga bawahnya menjadi X kuadrat min 2X. Keribo, paham? Keribo dulu sampai paham. Hah? Benar? Enggak bohong? Kenapa? Tadi yang limit menuju tak hingga, kenapa sila tak hingga? Bukan satunya nggak punya, setelah dibagi X bukan satunya itu. Setelah dibagi X kuadrat bukan ada satu yang nggak punya variabel. Yang ini? Ini? Nah, ini kan menuju 0, ini menuju 0, ya pasti menuju positif 1. Kalau X-nya. Kan dibagi 0. Oh iya. Hah? Dibagi tak hingga jadi 0, 4 per X kuadrat. Yang ini 0, ini udah bulat gini 0, yang ini jadi 0. Jadi atasnya benar 1 tuh bawah 0. Profesor malah bingung yang kayak gini. Yang kayak gini tuh bikin. Lanjut, asimtot miring. Ini kalau dihitung dibagi pangkat tertinggi hasilnya 1. Ya. Saya nggak detailkan lagi. Jadi ini sebagai A-nya ya. Selanjutnya kita harus ngitung B, caranya ini. Limit ini. Fx dikurangi A-nya 1. Fx min X. Fx min AX. Sengaja saya tulis ini. Ini karena A-nya ya. Ini A-nya nih. Fx min AX. Ini samakan penyebutnya. Kita lihat setelah disederhanakan jadi ini. Bilangan dibagi tak hingga 0. Ini B-nya. Ini A-nya. Jadi asimtot miringnya Y sama dengan AX tambah B sama dengan atau sama aja Y sama dengan X. Artinya apa? Secara grafik nanti kalau kita gambar ini asimtot miringnya tuh Y sama dengan X. Artinya gambar grafiknya kalau ke kanan terus itu mendekati grafik ini. Entah gini kita nggak tahu. Pokoknya grafiknya mendekati Y sama dengan X. Nanti yang mananya. Ya. Jadi untuk menggambar grafik ini. Saya buka ini ya. Hitung juga menuju min tak hingga. Si hijau kenapa sedih kamu? Hah? Paham nggak? Benar. Kamu kelihatannya sedih-sedih aja. Nggak dikasih uang jajan. Oh. Sama ini. Kebetulan ketemu A-nya 1 lagi. Ya nggak apa-apa, yang ke kiri ketemu A-nya 1, ketemu B-nya 0 juga. Jadi yang ke kiri juga Y sama dengan X. Nah, 2 ini menghasilkan nanti gambarnya Y sama dengan X ini asimtot miring untuk ke kanan dan ke kiri. Jadi kalau digambar grafiknya nanti, saya nggak tahu yang di kanan bisa yang ini, bisa yang ini. Yang ke kirinya juga grafiknya bisa yang ini, bisa yang ini. Nanti sebentar lagi. Pokoknya kalau ke kiri mendekati Y sama X juga. Itu ya. Bisa? Sudah? Nah, kalau sudah, kita menggambar grafik dengan cermat, dengan teliti, dengan bagus.
Kalau tulisan tangannya jelek ya tetap aja jelek, tapi cermat, betul ya. Kalau mau menggambar grafik, ini bahan terakhir kita, ini satu contoh. Langkah-langkahnya kira-kira seperti ini. Nggak harus persis. Kecuali nanti nomor item 3, 4, dan selanjutnya. Tentukan dulu daerah definisinya. Kayak fungsi yang mana ya? Ini kayak fungsi ini. Udah pasti daerah definisinya 2 dibuang. Gitu ya. Ini 0 dibuang gitu ya. Itu maksudnya. Tentukan daerah definisinya. Kalau gampang. Kalau enggak lewat aja dulu. Tentukan perpotongan dengan sumbu-sumbu koordinat. Kalau memotong sumbu Y, grafiknya cirinya apa? X 0. Memotong sumbu X, nilai Y-nya 0. Mungkin nggak gampang. Misalnya Y sama sin X ditambah X pangkat 3 kali cos X. Ya penyebab 0-nya kan susah. Ya lewat aja dulu ini gitu ya. Tapi kalau gampang, tentukan titik potong dengan sumbu koordinat. Periksa kesimetrian itu juga saya biasanya lewat dulu aja. Nah, yang penting yang ini nih, harus gunakan uji turunan pertama. Turunan pertama tuh fungsinya buat apa tadi di depan? Kemonotonan dan maksimum minimum lokal ya. Nah, itu. Nanti saat menggambar saya ulang lagi. Uji turunan kedua untuk kecungan dan titik balik ya. Nah. Dan asimptot-asimptotnya, gambarlah grafiknya. Kita bahas satu soal saja, udah gitu udahan. Masih lama waktunya. Kayaknya kita udah nggak usah tambah waktu nanti. Oke, mau cilukba atau mau manual? Kalian mah bikin capek aja, manual. Gitu ya. Gambar grafik ini dengan cermat. Nggak boleh nanti di ujian dimasukkan X-nya di titik-titik aja. Nggak boleh, harus cermat ini. Artinya, kapan monoton turun, naik harus jelas. Kecekungannya, maksimum minimum lokalnya, gitu ya, dan lain-lain. Oke. Saya akan pakai data-data yang udah ada. Yang pertama dulu, yang paling gampang tadi, daerah definisinya adalah bilangan real dikurangi titik 2 ya. 2 dibuang. Atau tulis X tidak sama dengan 2 itu. Perpotongan dengan sumbu X, sumbu Y, susah. Nanti aja. Nggak terlalu susah sih potong sumbu Y. Masukkan X-nya 0, tapi nggak mau lah. Saya mau mulai dengan kemonotonan dan kecekungan, kemonotonan dan titik ekstrim lokal. Kita mundur lagi, kan udah dihitung tadi di depan kemonotonannya. Nah, ini kan udah minggu lalu, tinggal lihat lagi aja ini hasilnya. Fungsinya di 2 nggak ada. Saya tandai dulu, di 2 nggak ada. Jadi, di 2 nggak ada. 1, jangan gede-gede. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai kapan? Udah cukup lah. Min 1, min 2, min 3, min 4. Kira-kira nanti kalau nggak cukup ditambah. Di 2 nggak ada. Di 2 nggak ada di sini nih. Ya, saya gambarin gini lah. Di 2 nggak ada nih. Di situ sepanjang itu nggak grafiknya nggak melalui itu. Kemudian kemonotonannya kita periksa. Naik sampai 0. Naik sampai 0 ya gambar. Naik sampai 0. Di 0 berapa? Perlu juga di 0 ya. F0 berapa? Min 2 nanti ya udah di 0 min 2 di 0 min 2
nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Min 1, min 2. Ini ya. Di 0 gitu. Min 2. Kemudian tadi dari kiri sampai 0 monoton naik. Nah, saya gambar. Dari kiri dia harus monoton naik. Ya, biar aja malah. Saya belum tahu kelengkungannya. Pokoknya naik gitu kan. Naik. Kemudian 0 sampai 2 turun. 0 sampai 2 turun. Tapi di sini nggak ada nilainya ya. Biarin aja nggak ada nilainya. Turun. Kemudian lihat lagi. 2 sampai 4 turun. Di 4 kita lihat berapa ya. Di 4 dulu kita lihat. F4 berapa? 4, 16 dikurangi 8, tambah 4, 12, dibagi 2. 6 ya. Di 4, 6. Di 4, ini di 4, nilainya 6. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini, sekian. Ya. Di 4, 6. Tadi, kita lihat lagi, dari 2 sampai 4 turun. 2 sampai 4 turun. Nih turun. Turun. Dari 4 sampai 6 naik ke 4 sampai tak hingga naik ke. Jadi di kanan 4 naik, sini naik. Naik masuk ke surga. Nah. Oke. Sekarang saya mau ke asimtotnya dulu. Boleh kecekungan dulu juga boleh. Saya mau asimtotnya dulu. Mana tadi udah ada hasilnya tadi. Asimtot. Kan baru aja asimtot. Jadi saya lihat dulu yang asimtot. Mau kecekungan dulu juga boleh ya. Ini yang mana dulu boleh. Nggak urut. Ini tadi hasilnya udah kita hitung. Asimtot datar nggak ada. Jadi garis mendatar nggak usah. Asimtot tegak di 2. Nah, di 2 ini ada asimtot tegak. Asimtot tegak. Oke. Kemudian fungsinya apa? Asimtot tegak tadi. Menuju 2 dari kiri, minta hingga. Menuju 2 dari kiri, minta hingga. Jadi, menuju 2, ini 2. 2 dari kiri, minta hingga. Jadi, kira-kira grafiknya. Mungkin, ya ini nggak tahu. Kok jadi merah? Ini harus menuju minta hingga. Menuju 2 dari kanan, tak hingga. 2 dari kanan, tak hingga. Berarti ini haruslah. Gitu ya. Naik ya. Asimtot miring. Tadi apa? Masih ingat? Y sama X. Asimtot miring Y sama X. Kalau ini 4, ini 4 melalui ini. Asimtot miringnya ini. Nah, kita lihat. Tadi asimtot miring. Kalau X menuju tak hingga ke kanan terus, mendekati garis Y sama dengan X. Ini asimtot miringnya. Jadi gambarnya. Aduh, ini DF-nya saya tulis di mana ya? Sebentar. Ini DF sama dengan, atau udah aja lah di sini. X tidak boleh sama dengan 2. Nah, tadi asimtot miringnya Y sama X. Jadi, tadi di sini naik turun. Naik ya. Naik. Nah, ini mendekati Y sama dengan X. Ke kiri juga sama. Nggak boleh gini. Harus. Dia tadi harus turun. Nah, naik. Nah, mendekati Y sama X. Paham? Dan ini harus naik di sini turun. Jangan diubah turun naiknya tadi. Oke, sekarang kecekungannya saya mau lihat.
Mana ini kecekungannya tadi? Ini kecekungannya tadi udah kita hitung. Dari kiri sampai 2 harus cekung ke bawah. Dari kiri sampai 2 harus cekung ke bawah. Jadi ini nggak boleh gini. Ini kan cekungannya berubah-ubah. Dia harus cekung bawah dan ini ke sini harus naik. Ini harus turun, cekung bawah. Naik, cekung bawah. Itu gambarnya gimana? Naik, cekung bawah. Melengkung ke bawah dia. Ya, gitu maksudnya maunya gitu. Tapi saya nggak pintar gambarnya. Ini tadi asimtot. Nah, yang ke sini harus turun, cekungnya juga ke bawah. Turun, cekungnya ke bawah. Ini titik belok bukan? Bukan, karena ini cekung ke bawah, ini juga cekung ke bawah. Tapi ini fungsinya naik. Ini turun. Oke. Kemudian di kanan 2 selalu cekung ke atas. Ini harus cekung ke atas terus. Turun, cekung ke atas. Jadi nggak boleh ini. Turun, cekung ke atas. Dan ini mendekati apa tadi? Kaki nggak? Turun, cekung ke atas. Yang ini harus naik. Di sini tadi ini naik. Cekungnya ke atas juga. Jadi kita gambar. Naik. Itu mah turun. Naik, cekungnya ke atas. Mendekati ini. Nah, jadilah grafiknya. Udah persis itu. Udah cermat sekarang. Ini tadi titik apa? Hah? Di 0 titik? Oh, monoton. Pokoknya udah. Lihat lagi grafik. Ini maksimum lokal. Ini minimum lokal. Kok yang minimum lebih gede dari yang maksimum? Nggak apa-apa lokal. Tadi udah tanya dia ya. Lokal mah bisa aja. Nggak peduli. Pokoknya yang penting dilihatnya di daerah kecil. Bisa? Nah, ini kalau mau dilihat dari sini juga bisa pakai ciluk bak. Mana? Ciluk bak gitu ya. Ciluk bak. Ini kemonotonannya. Naik, turun. Turun, naik. Maksimum lokal, minimum lokalnya digambar. Kecekungannya. Di sini harus cekung bawah. Tadi naik, turun. Harus cekung bawah tadi. Ini turun, naik. Tapi harus cekung atas terus. Baru digambar asimtotnya. Dan seterusnya. Udah gitu lah. Sama aja. Oke. Tampilkan urutan secara berurutan. Toeng. Ini. Apa? Titik maksimum minimum lokalnya sama kemonotonannya digambar dulu. Kemudian diperbaiki dengan kecekungannya. Kemudian diperbaiki lagi dengan asimtotnya. Tegak dan miring. Jadi gambar yang bagus. Apa tepuk-tepuk? Minta dikasih roti. Kalau kayak ini ekstrim global gimana? Nggak ada karena ini naik terus. Sejajar, hampir sejajar dengan ini naik terus. Ini cuma ada lokalnya doang. Karena dalam definisinya interval buka sehingga nggak dijamin ada maksimum sama minimum global. Tapi kalau daerah definisinya memang yang sempat digambarkan ini memang apa ekstrim lokalnya yang di 2. Kalau dibatasi misalkan gambarkan ini dari misalkan min 4 sampai 7. Ya ada ya. Min 2 ya. Mendekati 2 ya. Nggak ada ya maksimum lokalnya nggak ada. Oh bukan maksudnya global. Maksimum globalnya nggak ada karena ini naik terus. Naik ke surga dia. Minimum global juga. Suatu hari turun ke dunia lagi. Oke. Minimum global juga nggak ada. Nggak ada minimumnya juga karena ini turun terus. Udah mah
daerah definisinya bukan interval tutup, fungsinya juga nggak kontinu, jadi nggak dijamin. Bisa? Nah, Paham? iya. Paham, amin.